Kita simak kembali pernyataan dari Kepala BSSN Hinsa Siburian berkenaan dengan Pusat Data Nasional yang down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifda Salsabila dari kelas 2023F dengan NIM akhir 289. Di sini saya akan mereview video konferensi pers dari Kominfo terkait Pusat Data Nasional yang down akibat dari serangan cyber. Yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat, khususnya rekan-rekan media. Pertama tentu kami dalam hal ini menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat karena kita ketahui bahwa kemarin itu terganggu masyarakat, terutama kaitannya dengan imigrasi ya. Tentu ini kita tidak inginkan dan upaya-upaya ke sana sudah kita rumuskan, sudah kita diskusikan tadi sehingga bisa diharapkan dengan cepat masalah ini, kejadian ini bisa diatasi dengan baik. Rekan-rekan yang saya hormati, BSSN telah tentunya begitu ada kejadian ketika itu kita berkoordinasi dan pada tanggal 20 itu sendiri tim siaga BSSN yang ada di Ragunan langsung kita berangkatkan ke Surabaya ya untuk membantu teman-teman dari Kominfo maupun dari Telkom Sigma yang di mana mereka mengelola pusat data sementara ya. Saya ulangi, jadi data-data ini disimpan di pusat data sementara sebagaimana kita ketahui bahwa pembangunan data center nasional, pusat data nasional yang sekarang masih belum selesai. Jadi karena kebutuhan untuk proses bisnis, proses jalannya pemerintahan, maka dibuatlah oleh Kominfo pusat data sementara yang ada di Jakarta maupun yang ada di Surabaya. Yang mengalami insiden ini adalah pusat data sementara yang berada di Surabaya. Kemudian insiden ini banyak pertanyaan, ini bentuk serangannya, insiden ini apa? Perlu kami ketahui, kami sampaikan bahwa insiden pusat data sementara ini adalah serangan siber dalam bentuk ransomware dengan nama Braincheater Ransomware. Ransomware ini adalah pengembangan terbaru dari ransomware Lockbit 3.0. Jadi memang ransomware ini kan dikembangkan terus. Jadi ini adalah yang terbaru yang setelah kita lihat dari sampel yang sudah dilakukan sementara oleh forensik dari BSSN. Tentu ini perlu kita ketahui supaya bisa mengantisipasi di tempat kejadian lain, dan ini segera kita sampaikan juga kepada instansi ataupun teman-teman yang lain dan sekaligus sebagai lesson learned untuk kita untuk memitigasi kemungkinan bisa terjadi. Jadi ini pentingnya. Jadi ini sedang berproses tapi kita sudah mengetahui jenis serangan ini. Video ini merupakan konferensi pers klarifikasi permintaan maaf dari Kominfo karena adanya insiden ini merupakan salah satu kelalaian pemerintah terkait pengelolaan infrastruktur teknologi informasi, dan adanya insiden ini menyebabkan gangguan pada pelayanan publik, khususnya pada pelayanan visa, imigrasi, dan aplikasi pemerintah lainnya. Lalu pada video ini dapat kita lihat dalam pembukaannya, konferensi pers ini sudah menerapkan prinsip 5W dan 1H, di mana menjelaskan tentang apa, siapa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana insiden ini terjadi. Namun, pada konferensi pers ini tidak menjelaskan secara rinci hal-hal yang tidak diketahui oleh masyarakat umum. Contohnya seperti apa itu ransomware. Izin Pak, saya Tria dari Kompas.com. Pak, tadi disebutkan ada data yang terinskripsi, kemudian juga data pulsa. Nah, sejauh ini sebenarnya yang menjadi kendala utama dalam proses penanganan seperti apa? Mengingat tadi sudah ada koordinasi dengan Cybercrime Polri, kemudian juga BSSN dan Kominfo. Nah, sejauh ini yang menjadi kendala utama untuk penanganan ini dari sejak awal teridentifikasi apa sih Pak yang menjadi kendala utama? Kemudian juga tadi disebutkan 8 juta itu untuk membuka enskripsi atau seperti apa ya Pak? Terima kasih. Jadi sebenarnya kita waktu mengetahui adanya indikasi serangan itu tanggal 20 dini hari subuh, itu ada indikasi dan kita telusurin, ada beberapa area yang mulai down, kita telusuri baru kita temukan. Nah memang untuk yang masalah sekarang masih dilakukan investigasi, yaitu digital forensik. Jadi kita jadi proses, jadi sabar dulu. Jadi kendala ya karena ini namanya juga varian baru ya, kita juga berkoordinasi dengan berbagai organisasi yang juga baik dalam maupun luar negeri ya mengenai serangan ransomware ini. Itu. Dari cuplikan tanya jawab yang telah dilakukan oleh Kominfo dan wartawan, dapat kita lihat bahwa jawaban yang diberikan oleh pihak Kominfo tidak spesifik dan kurang menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh wartawan. Padahal pertanyaan yang ditanyakan oleh wartawan ini masih dalam tema konferensi pers yang dilakukan pada saat itu. Jadi kesimpulannya, konferensi pers yang dilakukan oleh Kominfo ini masih belum memenuhi standar konferensi pers yang baik karena kurangnya interaksi terhadap awak media. Lalu diharapkan lembaga pemerintah selaku penyedia pelayanan publik dapat memperbaiki hal ini agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat tersampaikan dengan baik. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.